begitu banyak potensi alam, wisata, budaya, dan banyak sektor lainnya yang ada di Kabupaten Semarang ini berkembang begitu pesat. Hari ini saya dan Bocah Kawak Petualang akan mengajak kalian belajar bareng budidaya lebah madu kelanceng yang ada di Beringin. Mau tahu kelanjutannya? Tetap ikutin saya. Oke guys, kali ini saya udah berada di Desa Ngasinan, Kelurahan Sendang, Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung ke rumah pemilik lebah madu kelanceng. Mau tahu keseruannya? Tetap ikuti saya. Yuk. Permisi, Mas. Monggo. Monggo, Mas. Mas. Ini saya Ferry dari Bukalang Project, yaitu Bocah Kawak Petualang. Ingin belajar, Mas. Ini budidaya lebah kelanceng ya? Oh nggih, terus. Lebah madu ya ini, Mas. Nggih, lebah madu kelanceng. Ya, nanti saya pengen tahu tentang gimana cara bibitnya, terus sampai perawatan dan sampai penjualan. Masnya bisa ngajarin ke saya ya? Siap, Mas. Ya, terima kasih ya, Mas. Oke, Mas, kita mulai dari mana dulu ini, Mas? Maksudnya dari pembibitannya itu dari alam atau beli, Mas? Untuk pembibitannya ada dua macam ya yang kita terapkan di Royal Farm sini. Ada pembibitan dari alam seperti yang di bambu ini. Terus ada pembibitan yang mecah koloni. Dari koloni yang sudah berjalan bisa kita pecah jadi 2 stup atau 2 kotak per tahun. Jadi setiap 1 tahun untuk kotak yang sudah berjalan atau yang sudah berproduksi seperti ini nanti akan menghasilkan 1 telur ratu. Jadi pada saat musim pancaroba atau pergantian musim seperti ini itu nanti ada telur ratu yang bisa kita pindahkan ke kotak baru untuk pembibitannya. Tapi yang ini dari alam ya, Mas, dari bambu ya? Ya, yang dari alam nanti kita siapkan, kita adaptasikan dulu ke lingkungan sekitar sini selama 1 minggu. Setelah minimal 1 minggu baru kita pindahkan ke kotak yang baru untuk mempermudah kita pengontrolan dan juga pemanenan kalau yang di kotak. Kalau yang di bambu seperti ini kita mau tengok juga nggak bisa karena nggak kelihatan. Tapi kalau di kotak bisa kita kontrol, buka tutup atasnya, kita bisa lihat koloni yang ada di dalamnya seperti apa. Apakah mereka sehat ataukah sakit, ataukah mereka berproduksi atau tidak, juga bisa kita cek secara rutin seperti itu. Ya, Mas, ini kan yang dari alam kan dari bambu. Iya. Saya tanya, rata-rata itu lebah kelanceng itu adaptasinya tuh di bambu atau di pohon-pohon lain itu juga bisa? Paling sering di bambu, terus yang kedua itu bisa di tanah yang berlubang, bawah tanah juga bisa, ataupun di kayu-kayu yang sudah lapuk atau yang berlubang. Itu biasanya yang biasa ditempati untuk koloni lebah kelanceng. Tapi mayoritas sukanya di bambu ya? Paling sering memang di bambu. Terus ini berikutnya saya pengen tanya cara pemindahan lebah madu kelanceng ini dari bambu ke kotak itu, Masnya bisa ngajarin ke saya? Bisa langsung kita praktekkan pemindahan dari bambu ke kotak yang baru, bisa langsung saya tunjukkan untuk pembuatannya seperti apa. Ya. Oke teman-teman, kita saatnya praktek pemindahan lebah kelanceng ke kotak, dari bambu ke kotak ya, Mas? Iya. Ya. Yang perlu kita siapkan adalah kotaknya sendiri. Ya. Kotak yang mau disiapkan harus ada plastiknya nanti untuk mengcover agar lebahnya tidak keluar lewat atas, dan juga untuk mempermudah kita untuk pengontrolan untuk koloninya seperti apa nanti di dalamnya. Ya. Untuk perkembangannya seperti apa juga kita bisa siapkan, bisa kita pantau setiap harinya seperti apa. Terus yang kedua juga harus ada koloni yang harus dipindahkan. Kalau ada kotaknya nggak ada koloni yang mau dipindahkan juga kita nggak bisa mulai untuk pemindahannya ya.
kita buka untuk koloni yang sudah kita dapat dari alam seperti ini contohnya. Untuk ratunya seperti apa, Mas? Ratu nanti bisa kita cek ada di dalam koloni telur untuk ratu. Telurnya yang mana telur? Ini telur semua ini. telur, iya. Ini telur semua. Untuk madunya seperti ini nanti jadinya. Itu baru mau pembuatan untuk madunya. Belum mulai produksi ini. Ini ratu kita pindahkan masukkan ke kotak bagian depan. Karena untuk yang bagian belakang nanti akan ditempati untuk madu. Jadi untuk tata ruang lebah kelanceng itu seperti ini. Depan itu untuk berproduksi koloni untuk bertelur, yang belakang sini nanti akan digunakan untuk penempatan madu, jadi terstruktur. Untuk ratunya wajib kita cari dan kita pindahkan, karena itu kunci dari pemindahan koloni. Tanpa ratu koloni tidak akan bisa berjalan, tidak akan berkembang. Jadi yang ratunya yang besar ya, beda sendiri. Ya. Lagi tidur mungkin, Mas tuh. Mana ya? Nah, ini ratu nih. Nih kelihatan nggak? Ini ratu nih. Nih ratu ini. Nah ini loh ratu ini. Oh iya. Nih yang kelihatan lebih besar, warnanya juga paling berbeda dengan yang lain karena lebahnya itu warnanya hitam, sedangkan kelanceng untuk ratunya itu besar, warnanya kuning keemasan, Yeah. lebih coklat, seperti laron. Yeah. Nah, ini ratunya ini yang wajib kita pindahkan dulu. Ratunya memang medun. Tuh, ratunya udah kita pindah ke kotak ini ratunya. Kelihatan nggak? Nah, ini. Tuh, ratunya udah ada dalam kotak. Jadi ratunya udah masuk ke kotak, guys. Seperti ini ya. Ini HP. Nah, ini calon madu. Itu madunya ya, Mas? Ini polen, polen. Ini Itu polen ya. madunya seperti ini nanti kelihatannya. Jadi seperti guci, ada warna coklat seperti ini, bentuk bulat. Nanti yang akan diisi oleh lebahnya sebagai sarang madu. Ini penempatannya di belakang nanti. Berarti pemindahan lebah itu ke kotak ratu beserta telurnya sama madunya Madunya. juga ya, Mas? Kalau misalnya tidak sama madunya, Sama madunya harus ada disisakan karena itu nanti akan buat cadangan makanan anak-anaknya yang baru menetas. Gitu. Harus ada cadangan makanannya. Terus jangan lupa juga untuk di polen seperti ini, seperti lengket-lengketnya. Nah, ini yang memberikan tanda. tanda lebahnya akan pulang ke sini. Kalau tidak diberi ini, lebahnya akan bingung untuk mencari tempat kemana dia akan kembali. Nah, ini kita oleskan seperti ini ke depan kotaknya. Nah, seperti ini. Jadi Sebagai penanda. teman-teman, di polen ini sebagai tanda supaya lebah itu masuk ke tempat ini. Jadi ini ibaratnya tuh pintunya, ini ada tandanya supaya tidak salah kamar, istilahnya gitu. Saat pemindahan ini takut disengat gak, Mas? Biasanya kan lebah-lebah ini kan pada nyengat kan. Orang-orang nanti kalau budidaya lebah takutnya disengat gitu. Khusus untuk lebah kelanceng, keunggulannya salah satunya juga itu lebahnya tanpa sengat dan tanpa resiko
risikonya sangat minim, hampir tidak ada risiko sama sekali. Seperti yang kita lakukan saat ini, banyak lebah prajurit juga yang keluar seperti ini. Tapi dari tadi juga tidak ada satupun yang menyengat kita kan. Jadi untuk lebah kelanceng ini budidayanya dekat rumah sini juga tetap aman. Walaupun ada anak kecil juga tetap aman, tetap bisa kita kontrolnya juga mudah. Seperti itu. Waktu pemindahan ini membutuhkan berapa lama Mas? Kira-kira? Paling lama 15 menit. 15 5 menit sampai 15 menit kita selesai. Setelah ini kita tutup, kita kembalikan ke titik tadi bambu pertama kali diletakkan. Jadi untuk lebahnya akan mencari titik koordinatnya tadi, dari mana asalnya dia diambil tadi, akan kembali lagi ke situ. Iya, berarti tidak boleh jauh dari bambu yang ini Iya, tadi ya? dari asalnya tadi Iya. di mana kita titik letakkan lagi ke titik semula. Iya. Seperti itu. Oke, berarti langsung ditutup. Ya Mas, ini kan kita udah pindahkan kotak ke sini, ke semula koordinat yang pas ya nggak Mas? Iya, betul. Untuk waktu panennya itu berapa lama itu Mas, waktu panen madunya itu? Dari pertama kali kita pindahkan ke kotak seperti ini sampai dengan panen sekitar waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu sudah menghasilkan madu jika vegetasi lingkungannya mendukung, cukup banyak bunga juga di sini. Nanti 3 bulan sudah mulai nampak ada madunya. Satu kotak seperti ini bisa menghasilkan 150 ml madu kelanceng. Itu sekitar 1 botol UC. Oh iya. Seperti itu. Terus untuk makanannya Mas, makanan untuk lebah kelanceng itu gimana Mas? Untuk makanannya kita bergantung dengan alam. Jadi makanan tidak kita buat seperti kasih gula atau apa, itu enggak. Tapi untuk makanannya kita murni semuanya dari alam. Bisa kita lihat untuk lingkungan sekitar, banyak bunga dari pohon-pohon besar ataupun dari pohon-pohon buah yang kita tanam di sekitar sini. Jadi secara alami mereka akan mencari makanannya sendiri, tapi kita permudah dengan membuat vegetasi di sekitar rumah biar produksinya lebih cepat. Seperti itu. Oh iya Mas, untuk perawatan lebah ini supaya lebah ini tidak kabur tuh gimana Mas? Yang pertama untuk penempatan. Penempatannya kita buatkan seperti ini, di tempat yang lebih teduh, tidak terpapar oleh sinar matahari ataupun kena hujan secara langsung. Terus kalau bisa ditempatkan di sebelah utara atau selatan rumah, jangan di sebelah barat atau timur, karena itu kemungkinan besar akan terpapar oleh sinar matahari pada saat terbit maupun pada saat sore hari. Iya. Seperti itu. Saya pengen tahu cara manen madunya tuh gimana ya Mas? Masnya bisa Kita lihat untuk pemanenan untuk madu yang sudah jadi atau yang sudah mapan seperti apa, bisa kita cek ke setup atau ke tempat yang sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Oh, iya. Bisa sampai mana Mas sana ya Mas? Bisa, Iya. kita lihat yang di kebun. Panen madu kelanceng Widi Farm. Ya, ini contoh madunya seperti ini Mas. Oke teman-teman, ini contoh madunya seperti ini. Tengok dalam. Pencet Mas, pakai sendok Mas. Oke. Ya teman-teman, ini saya mau langsung nyoba dari apa kotak itu langsung. Jadi ini tidak tipu-tipu, langsung asli. Nah ini masih ada lebahnya juga, membuktikan ini madu asli. Wow.
pastikan nggak ada lebahnya masuk ke mulut dulu, nanti nggak enak juga kan. Ini coklat-coklatnya dimakan nggak apa-apa ya mas? Nanti sepahnya dibuang. Berarti cuma di Ya, mood diisep gitu aja, ya. Diisep ya. Jadi kalau madu benar-benar asli itu kecutnya terasa ya mas? Ya, tergantung nektar bunga sekitar. Oh ya. Enak guys, asli. Mas, ini untuk manfaat dari madu kelanceng ini, lebah kelanceng ini apa aja ya mas? Kalau untuk manfaat lebah madu kelanceng itu lebih ke pengobatan. Untuk konsumen selama ini yang banyak pakai itu yang biasanya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, terus untuk kolesterol, untuk menstabilkan gula darah, dan juga asam lambung yang biasanya paling sering pakai seperti itu. Kalau untuk pengguna orang yang sakit diabetes pun juga aman, biasanya digunakan pada saat gula darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah sebagai pengganti insulin seperti itu. Kemudian itu mas, pemasarannya masnya lewat online atau nanti ada yang ngambil sendiri? Kalau untuk pemasaran untuk saat ini sudah cukup banyak juga untuk reseller dari yang area Jawa Tengah sini juga udah lumayan banyak. Terus ada juga beberapa reseller yang di area Jabodetabek. Terus untuk pemasaran via online juga di Shopee udah bisa diakses. Terus untuk WA maupun Facebook juga ada. Kemudian itu mas, untuk modal awal bisnis kayak gini tuh per kotak ini harganya berapa ya mas? Per setuk kita jual untuk satu kotak seperti ini 150.000. Itu udah komplit. Dalam satu kotak sudah ada satu ratu, koloni sudah mapan, sudah beradaptasi, jadi tinggal kita meneruskan saja untuk proses produksi selanjutnya seperti itu. Berarti ini dalam satu area maksimal dikasih berapa kotak mas? Satu area, satu titik itu maksimal kita 30 kotak, itu udah paling banyak, tergantung vegetasi juga yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum kita membeli kotak, langkah lebih baiknya kita siapkan untuk vegetasi atau sumber makanan dari lebah itu sendiri. Itu jauh lebih penting daripada kita udah beli kotak, udah ada bibit tapi belum ada sumber makanan dari lebah itu. Kemudian itu mas, untuk tipsnya bisnis ini tuh apa aja mas? Untuk tips-tipsnya ya yang jelas harus sabar, open, telaten, pasti kita panen seperti itu. Oke, open, telaten, pasti kita panen. Iya. Oke, tips yang sangat singkat tapi membangun ya mas. Untuk teman-teman yang ingin bibit lebah kelanceng ataupun madunya, bisa datang ke peternakan Purwoyuli Farm, Purwoyuli Farm. Desa Sendang, Desa Kecamatan Beringin, Iya. Kabupaten Semarang. Oke, atau enggak bisa hubungi di nomor WA yang akan kami tayangkan di akhir video ini. Oke mas, terima kasih buat kesempatan hari ini. Masnya sudah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, bagi teman-teman yang sudah melihat video ini.